Banyak orang tidak memahami itu ketika saya menukarkan uang menjadi mata uang surgawi dengan menggunakannya untuk pekerjaan Tuhan. Saya sedang menyimpannya di atas. Saya punya piutang di atas. Dan suatu waktu tertentu Tuhan akan mengumpulkan semua uang yang telah saya gunakan di sini dalam mata uang surgawi dan memberikan balasannya pada saya. Benar. Jika seseorang takut akan masa depan, ia mungkin berkata bahwa tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Rezimnya mungkin berubah dan orang-orang mungkin dikeluarkan dari pekerjaan mereka, jadi lebih baik untuk menabung uang dan menyisihkannya karena kita harus menabungnya untuk Hari hujan. hari hujan. Apakah prinsip ini benar-benar prinsip yang sesungguhnya benar? Lihat saudara ayat, saya ingin memberi penilaian saya dalam hal ini walau saudara Moen atau Anda mungkin berbeda opini. Kitab suci berkata bahwa biasanya orang tua menabung bagi anak-anak. Jadi jika ada satu tujuan yang pasti akan jelas, kitab suci tidak menyangkalnya. Tapi mengenai prinsip itu sendiri tentang menabung uang agar aman, pertama uang tidak membuat siapapun aman. Itu hal yang pertama. Dan saya suka untuk menjelaskan arti dari hal itu. Andaikan seseorang jatuh sakit atau seseorang mungkin mengalami kesulitan, semua uang yang telah ia tabung tidak bisa menolongnya. Jadi prinsip yang berkata menabung untuk hari hujan bukanlah prinsip yang kuat. Namun prinsip yang tepat dan benar-benar alkitabiah adalah kesalehan itu berguna dalam segala hal. Benar. Jadi orang yang ingin aman harus memiliki kesalehan. Dan seperti Anda katakan, orang yang memberi pada pekerjaan Tuhan sedang menabung di surga. Dan Tuhan menabung bagi dia, seperti disebutkan oleh kitab suci, alangkah limpah kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Dan pada saat itu bukan saya yang menabung, tapi Tuhan yang menabung bagi saya. Benar, ya. Penerapan dari Silakan. gambaran tentang mana yang berbau busuk dan berulat pertama mengenai mana semuanya bisa mengumpulkannya. Salah satu dari mereka bisa mengumpulkan lebih banyak karena ia sehat. Ia dapat kerahkan banyak upaya dan orang lain yang lemah biasanya mengumpulkan sedikit. Namun ketika mulai makan, yang mengumpulkan banyak tidak makan sebanyak itu, tidak ada sebuah ukuran. Diukur bagi setiap orang untuk mengambil secukupnya. Jadi yang mengumpulkan banyak biasa mengambil seukuran tertentu dan sisanya diberikan kepada orang yang mengumpulkan sedikit. Benar. Tidak ada yang mengambil lebih sedikit. Kita telah melihat yang terjadi dengan mana. Lalu bagaimana dengan uang? Saya pikir Tuhan telah berkata dalam kitab-kitab Injil bahwa itu bisa berkarat, bisa hancur oleh rayap, Itu bisa juga dicuri. dicuri. Pencuri bisa mengambilnya. Bagaimana dengan hari esok dan anak-anak? Tuhan berkata kesulitan sehari itu cukup. Apa Anda khawatir akan hari esok? Dan ini tidak bertentangan dengan hikmat para orang tua dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan anak mereka. Seperti jika saya menyimpan uang di bank untuk anak-anak saya demi pendidikan ataupun demi pernikahan mereka misalnya. Tetapi kesalahannya adalah bersandar kepadanya sebagai sebuah metode jaminan Dan membuat saya melupakan pekerjaan Tuhan. adalah salah untuk melakukan itu di luar Allah. Ini kesalahan. Benar begitu? Sehingga orang tidak berpikir bahwa kita melakukan hal-hal yang ekstrim.